Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita kumpul karena Allah, bersama hamba-hambanya Allah, mengharapkan doa-doa kita semuanya mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, mudah-mudahan jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang belum menikah, mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Yang udah nikah, amin juga gimana? Oh. Kalau yang aminin bapak-bapak, nggak apa-apa, ini ibu-ibu ikut amin juga, serem. Masya Allah. Walhasil mudah-mudahan semuanya yang hadir sadayana senang dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Masya Allah, dempet-dempetan, sumpel-sumpelan, baik-baik virus melayang. Masya Allah. Kalau ke Jakarta nih kayak nggak boleh begini, tangkap lu. Masya Allah. Lockdown lagi lockdown. Katanya gosip barunya itu virus bisa terbang. Kalah malaikat bisa terbang virus. Luar biasa. Kita harus pakai masker katanya. Karena virusnya bisa terbang. Oh, virus bisa terbang, jangan cuma mulut kita maskerin, mata juga kita tutup. Betul nggak? Betul. Iya kan, yang kebuka bukan mulut doang, kuping ketutup, mata ketutup, sumpel sekarang pakai kapas. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat kita di sini, kita kumpul cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirin haulnya, kita punya guru, orang besar, seorang alim, orang yang saleh, seorang muhibbin, yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita hadir haulnya beliau Abu Yawasi, mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul sama beliau di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul sama beliau dan kumpul sama Kanjeng Maulana Muhammad. Tuh tujuan kita hidup di dunia untuk cari selamat di dunia dan juga di akhirat. Sekarang kita udah di akhir zaman yang begitu luar biasa. Fitnah udah di mana-mana. Ketidakadilan di mana-mana. Musibah di mana-mana. Penyakit di mana-mana. Orang kelaparan di mana-mana. Orang demen ngegosip, nguping di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Ya Allah, hati-hati. Udah di akhir zaman nih, mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita lalai? Mau sampai kapan kita goflah? Mau sampai kapan kita kebanyakan nongkrong di tempat-tempat yang kagak baik? Alhamdulillah, ini siang hari kita duduknya di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Kata Sayyidul Habib Umar, man jalasa muflihan kaifa la yuflih wa man lam yajlis muflihan kaifa sayuflih. Siapa orang yang duduk sama orang beruntung, bagaimana dia tidak beruntung, duduknya saja sama orang-orang yang beruntung. Dan siapa orang yang gak mau duduk sama orang yang gak beruntung, bagaimana dia mau beruntung? Kalau mau jadi orang-orang yang beruntung, duduk di dunia sama orang-orang yang beruntung, di tempat-tempat yang membawa keuntungan buat kita. Bukan keuntungan uang saja yang kita cari, bukan jabatan yang kita pikirkan, bukan harta yang jadi tujuan, tapi tujuan yang keuntungan yang bisa nerangin kuburan kita, keuntungan yang bisa nyelamatin kita punya diri, keuntungan yang bisa membawa keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai di akhirat bersama Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan pada guru kita.
Habibana Ahmad Maula Aidit. Kita doakan mudah-mudahan dia panjang umur, sehat afiat. Amin. Masya Allah, alhamdulillah kita kumpul. Pesan saya nggak banyak, cuman mau pesan jangan jauh-jauh di akhir zaman ini sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa, semuanya ada sama Nabi. Tegas juga rahmat. Tegasnya Nabi rahmat, sayang sama umat. Bukan sekedar tegas-tegas gitu aja, bukan sekedar berani-berani begitu aja, enggak. Tapi tegasnya Nabi, di balik tegas ada visi dan misi yang istimewa. Pengen semua orang pada masuk Islam, pengen semua orang selamat daripada siksaan api neraka. Ada satu kisah yang mungkin kita sering dengar. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan di satu lembah di kota Mekah. Tiba-tiba di pertengahan jalan Rasulullah ketemu sama Rukanah. Ini Rukanah seorang pegulat, tukang berantem. Rukanah tukang berantem, tukang pegulat yang terkenal nggak pernah kalah. Pegulat terkenal di kota Mekah, badannya gede, tinggi, keker, berotot, nggak pernah kalah. Orang duel sama dia, sama Rukanah pasti kalah. Banyak orang-orang datang dari luar kota Mekah cuma pengen nantangin Rukanah, tapi ujung-ujungnya juga kalah. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu di jalan berpapasan sama Rukanah, Rasulullah bilang apa? Ya Rukanah, ittaqillah. Wahai Rukanah, takwa sama Allah. Wahai Rukanah, masuk Islam, beriman sama Allah. Rukanah bilang apa? Nggak mau. Namanya jagoan kan. Orang seorang kafir, pemberani, tukang gulat, preman kampung bahasanya. Diajakin masuk Islam, nggak terima begitu aja. Habib Hussein ahlan wa sahlan masuk Habib Allah. Masya Allah. Namanya pegulat, namanya preman, diajakin masuk Islam, nggak mau begitu aja. Hari ini syai'an ya Muhammad, tunjukin aku sesuatu, biar aku takjub, dengannya aku bakal masuk Islam. Akhirnya apa? Kata Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Aku akan mengalahkanmu. Masya Allah. Kata Rasulullah, aku akan mengalahkanmu. Padahal di sini Rasulullah belum pernah bergulat, Rasulullah belum pernah berantem. Tapi Rasulullah tahu kadar dirinya. Rasulullah nantangin Rukanah bukan sekedar nantang-nantang kayak kita. Kadang-kadang kita di jalanan ketemu preman, yuk kita berantem 1 lawan 1. Bonyok-bonyokan yuk 1 lawan 1. Enggak, Rasulullah ngajakin ribut tuh, ngajakin duel sama Rukanah. Tujuannya bukan sekedar ribut, bukan sekedar gulat, tapi ada visi dan misi di balik itu. Rasulullah pengen dia takwa sama Allah, pengen dia masuk Islam, tak lain dan tak bukan, biar dia selamat gak masuk ke dalam api neraka. Jadi tegasnya Rasulullah, beraninya Rasulullah, rahmat karena rasa sayang, cinta sama seluruh manusia. Tuh lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak pernah bergulat, tapi juga Rasul nantang Rukanah, ayo bergulat 2 lawan 1. Rasulullah tahu bahwa dirinya mampu untuk mengalahkannya, Tapi banyak di antara kita kadang ngerjain suatu hal besar yang sekiranya terlalu maksain, kita nggak mampu untuk menyelesaikannya, atau tidak mampu untuk melawannya. Tapi Rasulullah nantangin Rukanah, Rasulullah mampu, Rasulullah tahu, padahal Rasulullah nggak pernah bergulat. Walhasil singkat cerita, diterima tantangannya sama Rukanah. Ayo duel 1 lawan 1. Akhirnya apa? Udah siap-siap. Habis itu cuma dipegang sekali sama Rasulullah, Rukanah jatuh. Ya Muhammad, pulang ya Muhammad. Bayangin, ini preman gak pernah kalah dalam berantem, dalam bergulat, dipegang sekali dong sama Nabi kita Muhammad, langsung jatuh. Kaget, takjub. Ada orang yang bisa ngalahin saya. Ya Muhammad, pulangin. Mungkin dia sangka dia belum siap. Pegang kedua kali, sekali pegang, jatuh. Ya Muhammad, pulangin. Pegang 3 kali, sama jatuh lagi. Masya Allah. Ayo, udah mau masuk Islam? Belum, katanya. Hari ini syai'an. Tunjukin aku sesuatu lagi. Kau mau apa? Ud'util kasyajarah. Panggil itu pohon. Wahai Muhammad, kalau kau bisa panggil itu pohon, aku akan masuk Islam. Diterima. Dijabanin. Lu jual, gue beli. Bahasanya begitu.
lu jual, gue beli. Dipanggil itu pohon sama Rasulullah. Dipanggil itu pohon sama Rasulullah, langsung itu pohon bergetar, bergerak ke kiri dan ke kanan sehingga putus akar sebelah kanannya, putus akar sebelah kirinya. Ini pohon berjalan sampai ke hadapan Rasulullah. Langsung ini pohon ngucapin salam sama baginda Maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Ini Rukaana takjub, kaget, sekaget-kagetnya. Karena apa? Melihat itu pohon bisa jalan. Habis itu langsung irji'i ya syajarah. Balik lagi itu pohon, disuruh pulang ke tempatnya sama Rasulullah. Kembali ke tempat semula, tahu jalan pulang. Dalam riwayat Rukaana pada saat itu langsung masuk Islam. Riwayat lain Rukaana masuk Islamnya setelah Fathul Makkah, setelah beberapa tahun lamanya baru masuk Islam. Tahu gak? Di zaman itu ternyata ada satu pegulat lagi yang luar biasa tangguh, luar biasa seremnya. Namanya Abul Aswad Al-Jimahi. Abul Aswad Al-Jimahi. Itu kuatnya luar biasa. Dalam riwayat disebutkan kuatnya Abul Aswad tuh, dia sering nantangin orang. Gak pernah kalah juga sama dia tuh saking kuatnya, dia diri di atas kulit, diri di atas kulit, 10 orang narik dari ujung kulitnya. Itu 10 orang narik dengan sekuat tenaga, gak bikin Abul Aswad Al-Jimahi bergerak sedikit pun, tetap berdiri di atas kulitnya. Terus apa yang terjadi? Itu kulit yang robek. Saking kuatnya ditarik, itu kulitnya yang robek. 10 orang pada narik. Coba kita, saya gelarin nih sorban, nggak usah 10 orang, 3 orang aja narik dari ujung sorban. Kira-kira gimana? Jungkir balik kita. Tapi Abul Aswad 10 orang narik, itu kulit yang robek. Masya Allah. Sama nantangin juga, ditantang sama Rasulullah untuk duel. Ittaqillah, suruh takwa sama Allah, suruh masuk Islam, suruh beriman sama Allah, tapi nggak mau. Akhirnya sama Rasulullah suruh duel, diajak duel, sama dipegang sekali langsung jatuh. Tapi namanya hidayah, taufik atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Abul Aswad Al-Jimahi nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh Nabi kita Muhammad, nabi yang kuat, nabi yang tegas, tapi rahmat. Beraninya Nabi, tegasnya Nabi, nantang kayak begitu karena ada visi dan misi khusus. Pengen mereka semuanya biar apa? Biar nggak disiksa di api neraka. Sayang Nabi, biarin dia berantem sama Nabi, biar apa? Niatnya dia biar di neraka nggak disiksa. Kekuatannya Nabi tahu nggak kayak gimana? Kekuatannya Nabi itu 1 orang banding 40. 1 orang banding 40. Dan 40-nya bukan 40 orang dunia. Kata saya punya guru, itu 40-nya 40 orang di akhirat, 40 orang di sorga. 1 orang di sorga sebanding dengan 100 orang di dunia. Jadi kekuatannya Rasulullah SAW itu adalah 1 banding 4.000. Kan 100 kali 40, jadi 1 banding 4.000. Itu kekuatannya Nabi Muhammad SAW. Nabi kuat, Nabi sehat, Nabi luar biasa. Kita ikutin Nabi, kita bakal selamat. Jauh-jauh hari sebelum pemerintah kita ngajarin cuci tangan yang baik, ngajarin untuk rajin-rajin cuci tangan, kita punya Nabi udah ngajarin, cuman kadang kita nggak sadar. Nabi ngajarin apa? Qabla an ta'kul iksil yadaik. Sebelum kamu makan, cuci kedua tanganmu. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad. Jadi di saat kita mau makan, kita cuci tangan, kita ingat ini sunnah Nabi Muhammad. Maka satu sunnah, satu cahaya telah hidup di dalam hati kita. Masya Allah. Kadang-kadang kitanya sendiri yang jorok. Habis megang duit lah, habis megang apalah, habis beginilah dan begitulah. Makan apa aja kita capluk, pantes sakit, pantes mencret. Tapi kalau kita ikuti Nabi Muhammad, insya Allah kita bakal selamat. Yang kita cari selamat di dunia dan juga di akhirat, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul di sini berjam-jam dulu. Harapan kita ini mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini bermunajat, berdoa dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, segala musibah, bencana
kesulitan yang kita alami di dunia ini, problem kita mudah-mudahan dibikin mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas Keramat Empang Bogor, apa? Hancurkan musuh-musuhmu dengan sholawat sama baginda Nabi Muhammad. Musuh kita bukan sekedar orang-orang yang kita anggap musuh saja, tapi hawa nafsu kita juga itu musuh kita, syaitan iblis itu juga musuh-musuh kita, dan orang-orang zalim semuanya mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sebagai penutup kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang lagi susah, lagi sedih digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasid habibillah. Salatullah ala taha. Oh, harus belum makan. Salatullah. Kurang semangat. Semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ahli badr. Kita akan semangat kita akan bercanda kami tidak ya Allah. Angkat tangan di doa. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha
قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا علم السر والنجوى نجنا وأحبابنا والمسلمين من كل بلوى يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب ما طالب الدنيا بالمعشرة ما طالب الآخر المغفرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saja dapat Al-Fatihah disampaikan, minta maaf, minta ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.